Pundi? Sing takon apa pundi? Ah nika. Pertanyaannya bagus. Gus, beribadah kepada Allah itu yang bener takut apa cinta? Sing takon wis tuwa kalau. Kayaknya mbahnya ini terlalu kering dari cinta. Tolong itu dikasih mic, saya pengen tahu tadi awal pertanyaannya bagaimana, kenapa dia bertanya perihal takut dan cinta. Namanya Mbak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ranti Jamilah. Ranti? Dari Semarang. Ranti Jamilah. Iya. Kayak istrinya Ahmad Dhani ya. Ranti Jamilah. Tapi kan duluan saya lahirnya Ibu Gus. usianya berapa Ibu Ranti? 60 tahun. 60 tahun, Masya Allah. Kesini sama siapa Ibu? Sama adik saya, sama naik apa? suaminya. Naik apa? Naik mobil. Naik mobil. Ya. Ibu beli bensin dari Semarang ke sini habis berapa? Nggak tahu, anak saya. Oh anak saya. Ibu Ya. di rumah pekerjaannya apa? Saya ibu rumah tangga. Masih punya suami? Enggak. Enggak. Oh janda. Janda. Kata Charlie cocok, kayaknya Charlie suka janda tua. Tadi sore Bu Charlie, kok Bu Charlie? Sorry, Bu Charlie yang ini. Ibu Ranti tadi tanya apa Ibu? Coba diulangi Ibu. Gini Gus, kalau kita pengajian, sering-sering kita mendengar bahwa kita takut hanya kepada Allah. Itu saya jadi pemikiran terus. Kalau ibadah kepada Allah, kenapa kita harus takut? Kenapa bukan dengan cinta? Apik banget toh. Sumpah apik. Bagus banget. Pertanyaan dari Mbah usia 60 tahun. Jadi Mbah kepikiran itu nggih? Iya. Gini Gus, saya kepikirannya gini. Kenapa, kalau Bu? kita beribadah dengan rasa takut, itu berarti kan kita terpaksa. Terpaksa. Tapi kalau dengan cinta, kita dengan senang, ikhlas, pokoknya enak. Karena pertanyaannya api, Mbah Ranti tak kayak duit 1 juta. Dompetku tadi mana? Gus, terima kasih, saya sebetulnya butuh uang, tapi saya tidak mau menerima uang, saya hanya ingin minta dari Gus Miftah untuk ponakan saya yang sakit sudah sekitar 10 tahun. Ponakannya sakit apa? Kecelakaan Gus. Oh kecelakaan. Iya. Mateng. Enggak. Istri saya yang tahu. Yang istri saya yang tahu. Lah kaitannya dengan cinta dan takut tadi apa? Charlie nyanyi dulu. Tepuk tangan untuk Charlie. Ya. Terima kasih Berdiri disapa. Berdiri ya. Jadi gini Gus, saya sepakat. Boleh aku berdiri jadi nggak enak Gus. Di sini aja Gus ya. Punten Je. Oh sudah nggak bisa berdiri. Bupati. Nggak bisa berdiri. Berdiri yang lain boleh. Jadi ya nanti berdiri. Sebentar dulu. Jadi tema malam ini itu Cinta tema dan takut. cinta dan takut, cinta dan kasih sayang. Itu yang selalu Charlie kumandangkan di dalam setiap konser. Dan lagu-lagumu Jadi- berkait dengan itu. Dan lagu-lagu dilahirkan dengan cinta dan kasih sayang. Jadi saya sepakat ketika Gus bahwa malam ini kita bisa berkumpul dengan cinta dan kasih sayang gitu kan. Dan itu sudah memang Allah sendiri yang bicara gitu kan. Jadi takut dan cinta, saya juga menjadi pembahasan juga tentang cinta dan kasih sayang. Banyak sekali Gus, saya juga ini menjadi kegelisahan saya juga sebetulnya. Lagu ini dibikin waktu itu di rumahnya Ahmad Dhani, ketika itu Once yang minta lagu ini, dan akhirnya bukan dinyanyiin sama Once, Charlie kasih. Dan ini kekuatan cinta dan kasih sayang. Orang bawa taunya Charlie bikin lagu hanya percintaan antara Charlie dan laki-laki dan perempuan. Padahal ini kekuatan cinta dan kasih sayang Charlie kepada Allah. Apa gitu. itu? Bisakah hati lain dan aku
cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku. Cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, Indonesia negeriku, engkaukan jiwa tabaku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dunimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dunimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi Muhammad. Shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu birraghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi wa nafasin biadadin kulli ma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali secara istiqomah bisa hadir secara berjamaah untuk mengikuti Dzikrul Ghafilin yang mudah-mudahan ini menjadi ibadah. Bapak Ibu yang saya muliakan, badan saya itu sakit semua. Kemarin hampir setengah bulan itu baru pulang, terakhir ke London. Baru pulang 3 hari yang lalu, honeymoon matamu, honeymoon. Belum semalam di rumah, langsung berangkat ke Jawa Timur, Ponorogo, Surabaya, Madiun, baru nyampe tadi malam, dan besok pagi harus berangkat ibadah haji.
Jadi tengkuk saya ini, Mas Charlie, ternyata bukan kolesterol. Saya alhamdulillah, saya kolesterol, asam urat, darah tinggi, darah muda, semuanya aman. Jadi kalau soal itu, istri belum pegang, pandangan hidup, baru dipandang sudah hidup. Kan ada pandangan hidup, ada pegangan hidup. Dipegang baru hidup. Ada kalanya dipegang nggak hidup-hidup juga ada. Dipegang nggak hidup-hidup. Tadi itu saya habis isak ketemu Mas Charlie sebentar itu, saya pijet karena kepala saya sudah nggak kuat. Tadi saya berencana kalau seandainya kepalanya tetap berat, ya saya akan tetap ngaji dengan meninggalkan kepala di kamar. Tapi bahwa saya memahami betul bahwa istiqomah itu penting. Nah, yang kemudian menjadi menarik, kok saya itu kembali termotivasi untuk tetap ngaji, Mas Charlie. Tadi ada mbah-mbah sore tadi itu bertanya di pendopo itu bagus banget. Kira-kira yang tadi sore bertanya siapa? Enggak, wongnya sing pundi? Oh sudah pulang, malah wongnya mulai. Pundi, sing takon apa pundi? Ah nikah. Pertanyaannya bagus. Gus, beribadah kepada Allah itu yang benar takut apa cinta? Sing takon wis tuwa kalau. Kayaknya mbahnya ini terlalu kering dari cinta. Tolong itu dikasih mic, saya pengen tahu tadi awal pertanyaannya bagaimana, kenapa dia bertanya perihal takut dan cinta. Dikasih mic yang wireless biar nyampe sana. Kele, casoting ke diranting ke. Mbah siapa tadi saya lupa. Lah kula nyekel mic mawon dredeg niki lho, sangke rapenake awak kula niku. Tapi alhamdulillah walaupun dredeg niki isih iso ngaceng lah. Ibunya coba berdiri, Ibu. Mbahnya berdiri, mbahnya. Namanya Mbah siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ranti Jamilah. Ranti dari Semarang. Ranti Jamilah. Iya. Kayak istrinya Ahmad Dhani ya. Ranti Jamilah. Tapi kan duluan saya lahirnya, Ibu Gus. usianya berapa Ibu Ranti? 60 tahun. 60 tahun, Masya Allah. Kesini sama siapa Ibu? Sama adik saya, sama naik apa? suaminya. Naik apa? Naik mobil. Naik mobil. Ya. Ibu beli bensin dari Semarang ke sini habis berapa? Enggak tahu, anak saya. Oh anak saya. Ibu Ya. di rumah pekerjaannya apa? Saya ibu rumah tangga. Masih punya suami? Enggak. Enggak. Oh janda. Kata Charlie cocok, kayaknya Charlie suka janda tua. Tadi sore Bu Charlie, kok Bu Charlie? Sorry, Bu Charlie yang ini. Ibu Ranti tadi tanya apa Ibu? Coba diulangi Ibu. Gini Gus, kalau kita pengajian, sering-sering kita mendengar bahwa kita takut hanya kepada Allah. Itu saya jadi pemikiran terus. Kalau ibadah kepada Allah, kenapa kita harus takut? Kenapa bukan dengan cinta? Apik banget toh. Sumpah apik. Bagus banget. Pertanyaan dari Mbah usia 60 tahun. Jadi Mbah kepikiran niku nggih? Iya. Nggih. Gini Gus, saya kepikirannya gini. Kenapa, kalau Bu? kita beribadah dengan rasa takut, itu berarti kan kita terpaksa. Terpaksa. Tapi kalau dengan cinta, kita dengan senang, ikhlas, pokoknya enak. Karena pertanyaannya api, Mbah Ranti tak kayak duit 1 juta. Dompetku tadi mana? Gus, terima kasih, saya sebetulnya butuh uang, tapi saya
Tapi saya tidak mau menerima uang, saya hanya ingin minta dari Gus Miftah untuk ponakan saya yang sakit sudah sekitar 10 tahun. Ponakannya sakit apa? Kecelakaan, Gus. Oh, kecelakaan. Iya. Mateng-mateng. Enggak. Kecelakaan kendaraan. Wong kadang-kadang ngaten, aduh anakku kecelakaan ngapa meteng 3 bulan. Ya udah saya kasih 1 juta untuk ponakannya ya. Doanya, Gus. Nggih, niki untuk ponakannya mungkin tak sangoni. Kayak keju, ora ojo. Gus, tapi saya betul-betul lebih terima kasih kalau Gus Miftah mendoakannya dengan tulus. Dan saya sebetulnya nggak butuh uang. Walaupun saya butuh uang, tapi nggak butuh. Sok gaya tiranti. Mboten, jenengan mergo mboten butuh, mboten njaluk kula wenak sing Gus, aku njaluk malah tak wenehi. Gus Miftah itu memberi karena tergerak, bukan karena orang minta-minta. Kula niku paling nggak seneng kalau saya lagi pegang uang, Gus saya minta, nggak seneng. Ini nanti itu amanatnya, mentalnya mental care. ini Saya sering amanatnya bilang. keponakan saya betul-betul ini saya sampaikan. Wis karemu tiraremu. Kula wangsuli meleh nggih, kok saya megang uang jenengan bengok-bengok Gus kula minta. Saya nggak suka. Supaya mentalnya ini mental kaya bukan mental miskin. Kudune lak Gus Miftah nyekel duit, muga-muga aku iso ngedum kaya Gus Miftah. Itu namanya mental kaya. Nah, bon matur nuwun Mang Lenggah Bu Ranti. Tadi ngeten. Saya tadi bangun tidur jam 9. Jam 09.00 kula nembe melek. Jam 8 kula turu. Wong kula niku sakjane napa kurangnya mung kurang turu. Saya bilang sama istri Mas Arli, begitu bangun. Bunda njaluk kelon mbahmu ngawur. Ora iki ra masalah kelon kok. Kelon gitu. Saya tanya begini, Bun, Abah pakai baju apa? Akhirnya Bunda ngasih saya baju ini. Demi Allah, saya nggak cocok dengan baju ini. Tapi karena istri milih ke baju ini, saya pakai. Pertanyaannya, saya pakai baju ini karena cinta apa karena takut? Ayo, kayak ini. Takut. Ayo, kira-kira Gus Miftah kemudian ketika menggunakan baju yang saya pakai ini karena takut apa karena cinta? Kalau kamu ngomong saya pakai baju ini karena takut, berarti seolah-olah kamu menyamakan Bunda ini dengan iblis. Kalau yang bilang takut itu Charlie, itu jelas pengalaman pribadi Charlie. Ibu bapak, saya kasih satu riwayat. Niki sing rawuh dalu menika dari niku Pak Haji Her, juragan rokok Madura yang bagi-bagi uang sama Gus Miftah. Nah, ini juragan Madura. Niki juragan bako. Melawan jenengan mriki lah ambune kaya kelobot to. Haji Her. Terus niki Pak Bupati Blora. Tepuk tangan untuk Mak Arif. Bupati Blora niku bola bali mriki. Neng Bupati daerah Jogja belas rano sing gelem rene. Aku yo ora butuh diparani bupatine. Blora sing wadoh lho rene. Urung tahu Bupati Sleman Moro iki urung tahu tak kandhani. Jarene karena cinta gitu. Nah, pertanyaan saya ke Pak Arif datang ke sini itu karena takut atau karena cinta? Jadi bukan karena cinta, karena khawatir sesok kampanye aku ora ndukung, jadi takut. Takut itu.
Loh kalau Haji Her itu datang ke saya itu pasti karena cinta. Dari Madura, Pamekasan, jauh-jauh ke sini. Dia nggak takut dengan saya, uangnya banyak dia. Haji Her itu kan uangnya lebih banyak daripada saya, tapi kan gandengan saya. Haji Her itu punya travel umroh, bro. Nah, dia bilang, nggak apa-apa lah artis-artis kalau mau umroh, tempat saya tak gratis gak. Charlie besok umroh lagi sama kita. Delalah dari semua artis yang ditawari yang mau siapa? Lucinta Luna. Ada mate, ternyata Jia digemari oleh para warrior. Nah, terus kemudian malam hari ini alhamdulillah spesial Mas Charlie datang beserta istrinya. Tepuk tangan untuk Mas Charlie. Dan tamu-tamu yang lain. Ada Pak Dandim Kota. Nah, Pak Dandim yang mana? Makasih Pak Dandim nggih. Tepuk tangan untuk Pak Dandim. Ini wong anyar. Nah, sebelum saya jawab pertanyaannya Bu Charlie. Kok Bu Charlie? Coba mau. Bu Ranti. Satu ketika sahabat Nabi Muhammad SAW itu mengadu kepada Nabi. Wadul. Jadi jenengan kula rasa kaget lah ana kiai itu didatangi banyak orang untuk diwaduli itu ya biasa. Ya karena Nabi sebagai prototipe role model itu menjadi sumber solusi dari semua masalah. Makanya kiai itu ya bener sumur. Yang namanya sumur, orang datang ke sumur itu tujuannya macam-macam. Ada yang ngambil sumurnya untuk minum, ada yang ngambil airnya diminum, ada ngambil airnya untuk dimasak, ada ngambil airnya untuk mandi. Semua kepentingan. Ada yang ngambil airnya untuk nyirami tanaman dan lain sebagainya. Jadi kiai itu memang sumur. Yang namanya sumur itu yuk nyuwun sewu yang datang. Kayak tadi sore jenengan lihat ada orang yang datang rumahnya mau dilelang. Ada yang datang ke pondok ketemu saya, anaknya belum bayar sekolah. Ada yang datang ke pondok terancam perceraian bojone minggat. Banyak Bu. Ada yang datang ke pondok pengen nyalon bupati neh kaya dene Pak Arif iki. Ya macam-macam tujuannya. Dan ya nyuwun sewu yang namanya sumur ki ya kudu manfaat. Hebatnya sumur itu kan karena manfaat. Makanya salah satu sedekah terbaik itu apa? Air. Makanya kenapa Pak Prabowo itu banyak bikin air di Gunung Kidul. Kemarin baru diresmikan. Nah, Kanjeng Nabi itu diwaduli. Waduli bahasa Indonesianya apa ya? Charlie itu Sunda apa Indramayu apa Cirebon apa Ngapak? Cirebon. Oh jadi ada Jawanya ada Ngapaknya ya. Karena di Cirebon itu paling banyak sekarang apa ya? Jahe. Janda herang. Contohnya cek. Iki cason sosok tak santet loh iki. Ora. Ngomong jandok langsung krek. Langsung tegangane dhuwur iki. Cerdas sih. Soalnya sih ngomong ya rondo ya. Nah, apa yang diadukan kepada Nabi Bapak Ibu? Yang diadukan adalah atas dosa besar yang dia lakukan. Ini seorang pendosa. Kanjeng Nabi, dosa saya besar, dosa saya banyak, kata sahabat ini. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Apa yang bisa melebur dosa itu dariku, kata Nabi. Nyumun kata sahabat ini. Apa yang bisa melebur dosa itu wahai Nabi? Kemudian Nabi bertanya, apakah dosamu lebih besar dibandingkan langit? Dia jawab, enggak Nabi. Dosa kula niku kuwatah pol, banyak sekali. Kemudian Nabi kembali bertanya, apakah dosamu lebih besar dibandingkan arsy? Dijawab, enggak Nabi. Pokoknya dosa niku kabeh tau tak lakoni. Kula ya tahu maling, ya tahu mabuk, ya tahu zina, ya tahu ndemeni rondo. Wis macam-macam lah pakai dosa niku. Pokoknya semua dosanya pernah dia lakukan. Kemudian Nabi kembali bertanya,
Kalau dengan ampunan Allah, kira-kira dosamu lebih besar mana dibandingkan ampunan Allah? Orang ini menjawab, saya meyakini ampunan Allah lebih besar dibandingkan dosaku, wahai Nabi. Nah, kemudian nyuwun sewu, setelah sahabat ini menyadari dosanya, menyadari kesalahannya, menyadari maksiatnya, dan dia berusaha mengadukan kepada Nabi, dan dia meyakini bahwa ampunan Allah itu lebih besar dibandingkan dosa-dosanya. Kemudian Nabi memberikan solusi. Napa solusi nih? Kowe pengen nggak dosamu hilang, dosamu entek, dosamu lebur? Pengen Nabi. Apa Nabi sabdakan? Ya sudah, kamu sekarang jihad fisabilillah. Kamu berani apa enggak? Dijawab sama sahabat ini, saya itu penakut Nabi, saya nggak berani jihad fisabilillah. Jangankan kok melu perang krungu bom, tonggoku wahing saja aku kaget Nabi gitu loh. Ana wong bersin wae jantungan Nabi itu. Kok jangankan dolanan mercon dor. Ora. Ana wong watuk wae aku kaget wahai Nabi. Kowe berarti ra iso jihad. Mboten saged Nabi. Saya tidak bisa jihad fisabilillah wahai Nabi. Ternyata Nabi enggak marah. Oh, dia asar pokok kon jihad ora. Enggak, Nabi enggak marah. Kemudian Nabi kembali mengatakan, kalau begitu kamu sanggup enggak puasa? Lebur dosamu dengan puasa. Alah Nabi, kula iki ramangan 2 jamon weteng kula melilit emah. Podo karo jenengan Ramadan kalau nggak wajib saja saya nggak puasa wahai Nabi. Oh lan jenengan lomba poso sama Gus Miftah ra mungkin jenengan menang. Saya tuh hobi puasa. Mas Arli. Lan jenengan arepe kuat-kuatan poso kali kula mesti jenengan kalah. Apa meneh sing lemu-lemu ini. Yes. Abot kon poso niku. Jenengan Ramadan kon poso ora wajib paling ra poso. Saya itu kemarin pulang dari Kalimantan ketemu Pak Arif di Bandara Halim sebelum saya ketemu Pak Prabowo, beliau ke Singapura itu. Saya masih dalam keadaan puasa. Beliau ngajak makan siang, ayo makan siang. Ora, aku pas poso. Saya musafir saja masih puasa. Saya itu bisa membatalkan puasa biasanya kalau yang minta itu langsung bunda. 2 minggu ramuleh, atau ndelala begitu pulang pas poso. Mosok poso balah. Aku mana kuat. Langsung tak jawab, oke gas. Kamu jangan begitu. Insyaallah. Demi Allah wahai Rasul, aku sama sekali nggak kuat lapar. Saya itu sukanya kenyang. Nabi kembali tersenyum. Wah, bocah edan iki mikirnya. Kon jihad nggak mau, suruh puasa nggak mau. Kemudian Nabi yang ketika kalinya bilang, kalau begitu gini aja, kamu bangun malam sholat tahajud. Apa jawaban pemuda ini? Hei Nabi, jangankan kok bangun malam, subuh loh, kalau nggak dibangunkan sama ibuku, aku ora sholat. Subuh loh saya itu nggak bangun, kalau nggak dibangunkan. Kok kon bangun malam ada-ada saja Nabi ini. Nabi malah tersenyum. Ono bocah kok kayak ngene ta gitu. Kemudian apa kata Nabi? Ya wis, kalau kamu nggak sanggup jihad fisabilillah, kalau kamu nggak sanggup bangun malam, kalau kamu nggak sanggup untuk puasa, ternyata ada satu hal yang disukai oleh Allah. Apa kata Nabi? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. 2 kalimat yang ringan di mulut tapi berat di timbangan dan dintai oleh Tuhan. Nopo? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Berarti nopo? Kalau kita mau melebur dosa jihad tidak bisa, puasa nggak mau, bangun malam nggak mau. Intinya cuma satu, perbanyak zikir. Mila nyuwun sewu, kula niku seneng banget, cinta banget kali bunda niku mergo cangkeme bunda niku ra mandeg zikir tak kandhani. Delon, lak pas pengajian mang delokon lambene bunda. Loh, ini kalau pagi, bro, Fatihah 1000. Fatihah aja 1000. Sholawat kalau jam 10 malam laporan sama saya di foto
28.000, 30.000. Loh, kuat. Makanya nyuwun sewu. Kalau kita nggak ahli puasa, kalau bunda suruh puasa sama saya menang saya. Alah bawa tengku mules ya banget dengar ngomong ini guys. Kalau bangun malam lebih kuat saya. Tapi soal dikir lebih kuat bunda. Soal wirid lebih kuat bunda. Maksud saya begini loh. Ini harus ada keseimbangan suami dan istri kalau pengen menjemput rahmatnya Allah. Kalau yang laki ini sukanya sholat, diimbangi. Sing wedok senengnya sedekah. Harus ada amalan-amalan prioritas untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Kok sing lanang senengane poso, sing wedok senengane umpamane sholat. Kok sing lanang ora kuat bangun malam, sing wedok bangun malam, sing lanang ahli sedekah. Jadi nggak ada alasan. Itu adalah apa? Konsensus yang harus dibuat oleh suami istri untuk mendapatkan keluarga dan keturunan yang baik. Jenengan mengko kondur rembukan, Mas. Kue dari semua amalan ini yang kuat kamu apa, Mas? Bangun malam, alah ndes micek aku. Poso alah abot, ramangan wetengku semes ra karo-karuan. Lah iso mu apa, Mas? Takoni wae. Aku kuwate nganu, Dik. Kuwate aku sedekah mergo duitku akeh. Kon sedekah bojomu. Wes ora tau salat bengi, ora tau poso, ora jihad, ora gelem sedekah, ngentutan pisan wis. Si menungso model apa ya ini. Loh. Saya yakin Haji Her itu kelihatan terhormat mulia. Bukan karena puasanya weteng kaya ngono kok poso itu jelas enggak, itu enggak itu. Jelas enggak. Tapi pasti Haji Her itu terhormat kenapa? Karena loman, karena ahli sedekah, karena sakho. Mila dakwahnya Haji itu nggak perlu teriak-teriak kayak saya, cukup bagi duit nyoh itu dakwah. Lala wong kere kaya awake dhewe niki pripun Gus? Dakwahnya bagaimana? Jadi pribadi miskin yang sabar dan menerima apa adanya. Itu wis dakwah. Sing cilaka niku lho, Gus Miftah mulai nyekel duit, Gus saya belum. Niku nyuwun sewu. Wes kere nggak terhormat. Kula pengen lah awake dhewe nggak punya uang tapi jadi orang miskin yang terhormat. Setuju nggih? Orang kaya ahli sedekah atau miskin terhormat. Nah. Saiki jenengan mau saya tanya. Saya kasih doa dua. Anda pilih yang mana? Allahumma paringono kuat sugih atau pilih Allahumma paringono kuat melarat. Coba dijawab. Pilih doa Allahumma paringono kuat sugih apa Allahumma paringono kuat melarat? Kalau Gus Miftah doanya yang mana? Allahumma paringono kuat melarat. Kalau miskin itu kuat secara mental, dia kaya pasti kuat. Pasti kuat. Tapi kalau dia kaya nggak punya mental kuat melarat nyuwun sewu, jadi orang kaya pasti pelit. Karena takut melarat. Wendungu Allahumma paringono kuat sugih. Allah itu mengabulkan doamu bukan di saat kamu minta, tapi di saat kamu siap. Siap. Pak Arif ini mau jadi bupati, prosesnya panjang. Jadi TA, tenaga administratif, tenaga ahli, melu DPR, ngancani DPR. Panjang. Terus baru kemudian jadi wakil bupati, baru kemudian jadi bupati. Kenapa jadi bupatinya baru 5 tahun yang lalu? Mergo siapnya Pak Arif 5 tahun yang lalu. Kalau sebelum siap dikasih, madratnya pasti banyak. Oh mentalnya belum kuat, lihat anggaran banyak, pengennya korupsi. Makanya banyak bupati yang ketangkep gara-gara korupsi. Loh. Dulu Charlie sebelum terkenal itu perjalanan panjang sampai menjadi artis berapa lama Charlie? 10 tahunan. 10 tahun. 10 tahun. Masih ingat lagu pertama yang Charlie ciptakan apa? Masih. Apa itu? ATSL ya, kalau nggak salah. Apa itu ATSL? Sama Jalan Terbaik. Jalan Terbaik sama ATSL. Ya. Itu dari menciptakan lagu sampai booming butuh waktu berapa lama? Itu 3 tahun 4 tahunan lah. 3 tahun 4 tahun. Pas dari bikin lagu itu. Baru booming.
baru rekaman terus nggak langsung booming juga. Kalau sekarang kan enak ya, bikin lagu TikTok dewe, pamer dewe. Pamer dewe. Kalau dulu kan nggak bisa. Nggak bisa, harus kerjasama. Harus kerjasama dengan dapur rekaman. Dapur rekaman Ya, sama produser. bedanya Charly sama kamu yaitu kalau Ali itu bikin lagu kerjasama dengan dapur rekaman, kamu ya kerjasama sama dapurmu itu. Dapur umum. Dapur umum. Tapi nikmat perjalanan dengan proses itu nikmat. Orang itu sebelum kenal sama saya Charly, saya ngaji di lokalisasi itu sudah 18 tahun. Baru orang kenal saya ngaji di lokalisasi. 18 tahun. 18 tahun. Dari tahun 99 2000 baru dikenal orang 2018. Proses ini panjang. Digawe siap. Contoh begini, Bunda ini ingat ini. 2016 itu saya masih kayak bom badan saya. Lebih gemuk daripada Pak Bupati ini. 108 kilo. Orang-orang lama ini masih ingat. So gede kok ini. Wah. Tapi ya gue, manuke cilik. Karena ngempet. Karena orang tuh lo gendut biasanya burungnya kecil. Narik. Contoh tuh Fadil kon ngadeg kayak Fadil kayak ngadeg. Ayo. Narik. Orang percaya, ayo sepil ayo kowe ayo. Kayak mesti manuke cilik kayak gitu. Sepil. Ternyata prosesnya Allah itu asik, Charly. Tahun 2016 aku ketemu sama si Lila Naga. Nah, aku selfie pulang umroh. Saya itu dulu kalau umroh sama Bunda ini, saya bawa cobek sendiri, bawa cabai sendiri, bawa terasi sendiri. Nyambel, nyambel. Untuk nurutin nafsu makan saya. Begitu pulang, Naga Lila ada acara di Ambarukmo Plaza. Saya selfie. Begitu selfie saya kaget. Raiku kaya wong beri-beri tak kan. Lawemu saya. Ya Allah, kalau ngene caranya cepat mati ya aku. Nah, akhirnya saya tergerak untuk kemudian merubah semua pola hidup saya. Saya akhirnya memutuskan untuk satu, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Yang kedua, saya tidak makan nasi. Saya tidak makan gula. Enggak mau saya bersentuhan gula sama sekali. Apalagi bangsa soft drink, soft tech. Enggak mau saya, enggak mau. Saya nggak mau makanan berminyak. Kemudian saya olahraga. Saya nge-gym. Pertama kali saya nge-gym ditemani sama Yudai ngancani nge-gym. 2 tahun kemudian, setahun kemudian badan saya turun. Berat badan dari 108 kilo menjadi 70 kilo. Wah, tanpa apapun, olahraga sama ngurangi nasi sama sekali. Nah, tahun 2018 begitu badan saya sudah bagus, baru kemudian saya dikenal sama orang. Coba bayangkan kalau saya pas viral badan saya gede kayak babi. Aku nggak pede diajak foto. Kalau saya ya ntar dulu. Kan teorinya kalau orang gendut burungnya kecil. Lah Charly, perutnya kecil berarti burungnya istri saya yang tahu. Istri saya yang tahu. Lah kaitannya dengan cinta dan takut tadi apa? Charly nyanyi dulu. Tepuk tangan untuk Charly. Ya. Berdiri, terima kasih berdiri Gus. disapa. Berdiri ya. Jadi gini Gus, saya sepakat. Boleh aku berdiri jadi nggak enak Gus. Di sini aja ya Gus ya. Punten Je. Oh sudah nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri. Berdiri yang lain boleh. Jadi ya nanti berdiri. Sebentar dulu. Jadi tema malam ini itu cinta tema dan takut. Cinta dan takut, cinta dan kasih sayang itu yang selalu Charly kumandangkan di dalam setiap konser. Dan lagu-lagumu terkait dengan itu. Dan lagu-lagu dilahirkan dengan cinta dan kasih sayang. Jadi saya sepakat ketika Gus bahwa malam ini kita bisa berkumpul dengan cinta dan kasih sayang, gitu kan? Dan itu sudah memang Allah sendiri yang bicara gitu kan. Jadi takut dan cinta, saya juga menjadi pembahasan juga tentang cinta dan kasih sayang. Banyak sekali Gus, saya juga ini menjadi kegelisahan saya juga sebetulnya. Banyak mungkin ya beberapa pendakwah gitu yang selalu bilang walaupun itu sepele, tapi public speakingnya menurut Charly itu agak kurang pas menurut Charly. Jadi contohnya gini. Kamu kalau pengen sukses harus takut sama Allah. Kamu pengen jadi pejabat yang sukses harus takut sama Gusti Allah. Nah,
ini keliru bagi Charlie gitu loh. Kok Allah tuh ditakuti, seolah-olah Allah tuh iblis gitu loh. Seolah-olah Allah tuh apa, ditarik-tarik Allah, Gusti Allah gitu. Dan saya tidak setuju, tidak sepakat. Karena semakin ditakuti, semakin nanti umat muslim di Indonesia khususnya akan jauh sama Allahnya. Saya sepakat. Ini menjadi kegelisahan Charlie juga. Sampai di situ kamu sepakat ya, sebelum ketemu dalil lain. Iya, Charlie nggak ngerti dalil, mungkin Gus nanti bisa. Alasan lain. Alasan lain. Dalil itu ya bisa akli, bisa nakli, bisa akal, bisa ayat. Ya di sini kan gini. Ya, itu tadi alasannya gimana umat muslim di Indonesia khususnya itu akan betul-betul beribadah dengan tenang, tulus gitu kan, dan khusyuk. Kamu setuju nggak kalau ada dai jualannya surga, jualannya neraka? Nggak setuju. Kan bukan panitia surga neraka. Saya tidak sepakat. Kalau kamu tidak takut dengan Allah, neraka. Jadi Charlie sepakat bahwa boleh menggunakan kata takut ini gitu. Ya, kata takut asal dengan ada imbuhan. Jadi takutlah sama aturan. Kalau konteksnya pas. Iya. Takutlah sama aturan yang dibuat sama Allah. Kalau sama istrinya takut apa cinta? Bon, mana Bon? Iya. Ya itu, pokoknya malam ini intinya Charlie seneng banget. Seneng, ayo. Seneng banget bahwa cinta dan kasih sayang seperti lagu yang pengen dibawakan sama Charlie juga. Lagu ini dibikin waktu itu di rumahnya Ahmad Dhani. Ketika itu Once yang minta lagu ini. Dan akhirnya bukan dinyanyiin sama Once, Charlie kasih. Dan ini kekuatan cinta dan kasih sayang. Orang bawa taunya Charlie bikin lagu hanya percintaan antara Charlie dan laki-laki dan perempuan. Padahal ini kekuatan cinta dan kasih sayang Charlie kepada Allah. Apa gitu. itu judulnya? Kehilangan. Boleh minta B? Boleh minta B? Boleh minta B? B aja, piano aja. Piano aja. B. Goblok, piano B. Dong. Piano B. Nah, lagunya kayak gini. Yang hafal boleh bantuin Charlie nyanyi ya. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita sampai belakang, takkan kamu lagi hidup dan dinantiku. Kita gak senang malu. Untuk mencintai Allah nggak butuh 1 jam ya, Charlie? Nggak butuh. Tapi untuk melupakannya seumur hidup juga nggak mampu. Nggak mampu. Arti sebenarnya itu ya. Arti sebetulnya. Bukan karena cinta sama seseorang. Bukan. Emangnya lu siapa? Pede banget. Pede banget. Kan kadang-kadang kegeeran tuh. Kita nyanyi gitu seolah-olah karena cinta kita kepada manusia. Betul. Ternyata cinta Charlie kepada Allah. Tepuk tangan untuk Charlie luar. Makanya ada lagu Allahu Akbar Maha Besar. Satu lagi biarkan aku jatuh cinta. Makanya mata ini indah melihatmu. Rasa ini rasakan cintamu. Nyanyi. Bayar 2.000. Ya wes. Bar kalau cari pacar Gus, lanjut Gus. Besok ulang tahun Moro ditanggap meneh ya. Bayar orang mong. Aji, besok kita job ke Madura Aji ya. Bareng. Nanti dia yang nyanyi, aku yang menafsirkan lagunya. Sepakat Ji? Jadi. Oh, esok pas ning Blora, aku kan ada ngaji di sini di Blora. Tak carikan job ke Blora. Salaman. Deal. 5%. Tapi saya tertarik Gus. Kayaknya Gus sama aku harusnya roadshow. Judulnya itu zikir. Zikir cinta. Nada dan zikir cinta kasih. Garas. Tak golek sponsor, Adil. Nada dan zikir cinta kasih. Cinta kasih. Mangkat. Oke, gas. Kiai ini Prabowo. Sama kita, sama. Salah, Sa'ai. Sallu ala Nabi Muhammad.
Abis ini Charlie nanti ada orang yang mau syahadat. Kita tuh alhamdulillah Charlie. Amin, Kita amin. itu setiap kali ngaji itu alhamdulillah pasti ada yang syahadat. Allah. Amin, amin, amin. Bener nggih, tak ndelok ngaji Riyen. Seneng dalu menika nggih. Walaupun tadi pas nyanyi saat terakhir malah pengen nangis rasanya nggih, gitu loh. Insyaallah. Neng ati adem. Ya mergo ndelok raine Charlie ganteng kuwi rupamu. Begitu ndelok Charlie ning panggung, ibu-ibu langsung bengok. Wow. Pulang ketemu suaminya, weh. Tapi ganteng mana sama anakku? Punten. Itu anaknya. Anak. Restu. Umurnya berapa kamu, Nak? 19 ya. Oh, 19. Bisa nyanyi juga? Pernah nyanyi di blog. Oh, nyanyi. Sini Nak, sini nggak apa Nak. Sini Nak. Pokoknya khusus malam ini rampung subuh nggak apa-apa ya. Sarungan sekalian. Deh, ini mic-nya, ini cek. Namanya siapa sayang? Kita apa? Restu. Namanya siapa? Oh, Restu sekarang sekolah apa kuliah? Kuliah. Di mana kuliahnya? Di Jakarta. Di Jakarta. Fakultas apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Pengen jadi penyanyi kayak papimu nggak? Sambil jalan. Sambil jalan. Hati-hati tabrak bis loh sambil jalan. Tapi bukan kayak anak loh ini. Ya. Kayak adik ya? Olah rupamu. ya. So imut loh. Kayak kakak adik. Kalau bilang kakak adik itu dua hal. Bisa jadi Charlie yang terlihat muda atau adiknya yang terlihat tua. Kurang ajar gitu orang. Lebih anaknya kelihatan tua kayaknya. Lebih anaknya kelihatan. Berarti mutu. Dia ngebela bapaknya berarti. Kamu pernah nyanyi lagu apa, Nak? Restu. Lagunya dia apa, Charlie? Dia di labelnya di Trinity Musik sama Ungu. Sama Ungu ya, sama Ungu. Ungu. Tapi dia baru keluar single, mungkin singlenya juga belum terlalu baru mau dipromo. Oh iya, sekarang promo di sini nggak apa-apa. Jangan. Udah kamu yang pengen nyanyi lagunya apa? Atau Apa? Puspa, ini aja tadi lanjutin yang kata ayah aja. yang apa? Biarkan aku jatuh cinta. Ya. Kayaknya Restu baru jatuh cinta sama Bu Rianti tadi. Ayo Restu yuk. Coba ada A minor. Iso ora cah wedi ngisin aku. A minor. Kene dibalik, aku nyekel piano kowe ngaji ning kene. Biarkan aku jatuh cinta, pesonaku pada pandangan saat kita jumpa. Biarkan aku kan mencoba, tak peduli kau berkata untuk mau atau tidak. Cukup. Intro tok. Masa begitu cerut langsung rampung. Agak mahal kalau Agak mahal. artis Trinity agak mahal dia. Kalau Trinity agak mahal ya? Iya, Ya gitu. kelasnya Pasa sih. Iya. Kelas pas ya. Kelasnya Ungu. Makasih semuanya. Makasih Restu, makasih. Insyaallah. Ternyata suara itu ya turunan ya bapaknya suaranya api, anaknya api gitu ya. Kadang-kadang suara juga menurun. Tapi kalau di Indonesia yang paling banyak sekarang yang menurun adalah kemiskinan. Menurun dari bapaknya ke anaknya gitu maksudnya. Oh Pak, tapi alhamdulillah zaman Pak Jokowi kemiskinan betul-betul menurun nggih, alhamdulillah. Jangan lupa Gus, Apa tuh? nada dan zikir cinta kasih. Tak garap bro, santai aja. Serius itu. Serius. Tak cari sponsor bro. Nambah lagi jok saya. Berkahnya ngaji. Wiki ya melu ndonga ora urunan mung hahe. Sengit tau. Bapak Ibu yang saya muliakan, solusi yang tadi Nabi sampaikan kepada para pendosa itu kira-kira solusi nakut-nakuti tapi atau dengan jalan cinta. Yang ketika dia perintahkan jihad dia nggak bisa, perintahkan bangun malam dia tidak mampu,
perintahkan sodakoh dia juga tidak mau, tapi kemudian Nabi memberikan solusi yang lain. Kira-kira solusi Nabi itu berangkat dari nakut-nakuti atau karena cinta? Pertanyaan sekarang begini, apakah benar semua rasa takut itu salah? Nah, makanya kan tadi saya bilang sama Mas Charlie, sampai di titik itu Charlie benar. Coba sekarang kita kaji lebih dalam. Imam Al-Ghazali, siapa yang nggak kenal ya bro? Sang Hujatul Islam. Dia mengatakan begini. I'lam annal khaufa mahmudun wa rubama yadhunnu anna kullama huwa khaufun mahmudun fa kullu ma kana aqwa wa aksara kana ahmada wa huwa ghaladun balil khaufu satullahi yasuqu bi ibadahu ilal muwadzabati alal ilmi wal amali liyanalu bihima rutbatal qurbi minallahi ta'ala. Ini saya mau menyampaikan soal cinta dan takut. Cinta dan takut itu ternyata dua-duanya ada dasarnya bro. Ono dalili. Contoh, soal cinta kepada Allah. Allah sampaikan dalam surat Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini dalil tentang cinta. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku, kata Allah. Yuhibbukumullah, ini dalil tentang cinta. Bagaimana dalil tentang takut kepada Allah? Nah, ini yang tadi siapa tadi? Bu Rianti. Allah sampaikan dalam surat Al-Fatir, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba Allah yang takut kepadanya adalah ulama. Jadi juga ada kalimat takut, ada kalimat cinta. Yang menjadi problem sekarang adalah bagaimana mengkombinasikan soal cinta dan takut ini di dalam hati. Makanya ada kalanya kita menggunakan cinta, ada kalanya menggunakan rasa takut. Maka kemudian tadi Imam Al-Ghazali mengatakan, I'lam, ketahuilah, annal khaufa, sesungguhnya takut kepada Allah, itu mahmudun, itu adalah hal yang terpuji. Baru koma lo ya. Bal, tetapi, kata Imam Al-Ghazali, rubama yadunnu annama huwa khaufun mahmudun. Tetapi kadang-kadang orang mengira ketika semua rasa takut itu terpuji, orang mengira bahwa takut itu terpuji. Tapi ternyata nopo? Wa rubbama yadunnu anna kullama huwa khaufun mahmudun. Di saat semua orang mengira ketika semua rasa takut itu terpuji, fa kullu ma kana aqwa wa aksara kana ahmada. Maka kebanyakan dan kekuatan rasa takut dari sewajarnya menjadi lebih terpuji itu justru keliru. Orang yang takut secara berlebihan itu menjadikan dia apa? Berputus asa. Saya takut sama Allah, ini dosa saya banyak, jangan-jangan saya nggak diampuni, putus asa jatuhnya. Jadi mohon maaf, takut itu bagus tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Takut itu boleh sesuai dengan konteksnya yang pas. Nah, sesuai dengan konteks. Kita tidak bisa hanya sekedar mengandalkan rasa cinta. Kalau kita mengandalkan rasa cinta, tok mas, biasanya nyuwun sewu, kita tuh ngenteng, Allah cinta sama saya, selama saya cinta dengan Allah beres. Makanya kemudian kadang-kadang harus rasa takut. Kadang-kadang ada rasa kekhawatiran. Khauf, makanya ada bahasa mahabbah, ada bahasa takut. Kenapa saya tadi tanya sama Charlie? Charlie setuju nggak kalau orang tuh beribadah hanya karena surga, hanya karena takut dengan neraka? Itulah yang kemudian diperlihatkan oleh Robi'ah Al-Adawiyah, seorang tokoh sufi perempuan yang kemudian dia tidak menikah, jomblo. Kenapa? Karena dia memutuskan tidak menikah, khawatir rasa cintanya kepada Allah terbagi dengan suaminya. Masya Allah, dia nggak mau menikah sampai segitunya. Dia khawatir kalau dia mencintai seseorang, rasa cintanya kepada Allah terbagi dengan suaminya. Kalau kita nggak mampu, mas. Kalau kita nggak mampu. Justru yang kemudian bisa kita lakukan hari ini adalah kenapa kita menikah? Karena kita mencintai Allah. Kenapa saya menikah? Karena saya mencintai Rasulullah. Kelas kita cuma di situ. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa menikah itu adalah sunnahku, yang membenci sunnahku berarti dia bukan bagian golonganku.
Tapi kalau kita seperti Robiah nggak mampu, Mas. Maka satu saat dia itu keluar dari rumahnya dengan membawa obor di tangan kanannya, dengan membawa seember air yang ada di tangan kirinya. Apa yang dia lakukan? Di tengah kampung dia teriak-teriak. Malam hari ini akan aku siram panasnya api neraka dengan air yang ada di tangan kiriku, dan akan aku bakar nikmatnya surga, indahnya surga dengan obor yang ada di tangan kananku. Yang pengen disampaikan oleh Robiah apa? Dia pengen kita itu beribadah karena mahabbah, karena rasa cinta, bukan karena takut. Tapi ingat, takut itu juga kadang-kadang perlu, dibutuhkan. Tapi tidak boleh berlebihan. Makanya istri, Mas, kalau cuma cinta sama suami, kadang-kadang nyuwun sewu, ngeremehke. Maka perlu istri itu kadang-kadang juga takut dengan suami. Tapi yang terjadi sebaliknya, banyak suami takut istri termasuk. Sebenarnya bukan takut, Gus. Apa itu? Sayang aja sayang. Oh, sayang. Charlie itu nggak takut sama istrinya, cuman istrinya lebih berani. Kira-kira begitulah. Cuman itu lebih berani aja. Sama. Sendiri aja. Kita salah. Seharusnya mereka jangan duduk berdua seperti itu. Tadi mereka bisa bersekutu, bahaya gitu. Itu kenapa diajak ke sini? Terancam kita. Harusnya kamu tadi nggak usah ngajak. Iya, Gus yang ngajak tadi. Wah, kita dikit duit karo Charlie ini rampung, guys. Gas long gas. Gas. Saya besok punya konser, yang ini belum banyak. Nanti setelah tahun 2024 insya Allah banyak. Ini saya dari Juli pulang haji sampai Oktober. Saya punya konser judulnya Terima Kasih Jokowi Selamat Datang Prabowo. Oke gas. Oke gas. Oke. Habis itu tak ajak. Ajak ya para istri jangan diajak lah. Nggak denger ini Gus. Itu nggak denger, nggak apa-apa. Nggak denger. Kita aja. Urusan kita aja lah. Rugi kita. Rugi. Diajar sama mereka. Udah capek-capek. Oh, capek, cari uang, masih diperenguti. Iya, salah Mbak. Salah pokoknya. Enggak kok Bun, maaf Bunda. Iya. Kere. Cari pacar lagi matamu, cari pacar lagi gitu. Kan aku sama Charlie setia. Setia band. Setia band. Ini Uma setia kan? Setia kalau di rumah. Siapa sih ngomong-ngomong? Oh. Hei, kamu benar. Rusak jamaahku kijan bun nih los. Ya Allah. Kayaknya jarang ya pengajian seasik ini ya bro ya. Ya memang harus asik Gus. Harus asik ya. Iya, bukan jarang lagi, nggak ada kali. Ustadznya Charlie nggak. Seaneh gini nggak. Oh seaneh, bukan asik sih aneh ya. Harus aneh ya. Ya Allah. Loroy, aku iso sehat lagi insya Allah. Napa nih? Yang penting jenengan dongake kula nggih. Takut kepada Allah merupakan pecutnya yang memotivasi hambanya untuk tetap menambah ilmu dan amal soleh. Agar dengan keduanya mereka dapat mendekatkan diri kepadanya. Jadi saya mau begini Mas, sebelum kita syahadatkan ini. Yang mau syahadat siap-siap di sini. Mana yang mau syahadat? Oh, yang mau syahadat mana? Oh ini. Sini. Sini dek, Mas duduk dulu situ ya. Mic-nya mana mic-nya? Mas Restu pinjam mic-nya Mas Restu. Ini. Dah, kamu tunggu dulu ya. Nanti saya syahadatkan besok bar subuh ya. Bar subuh. Insya Allah. Ya wes, aturnya soal cinta dan takut tadi itu. Sumpah Mas, aku tadi bingung mau ngaji apa supaya cocok dengan kemauannya ibu-ibu. Ada mbah-mbah yang tadi bertanya. Semoga Bu Rianti segera masuk surga.
Nanti tapi nanti. Kalau sekarang nggak mau. Semarang loh Gus. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Nama Petrus Hendrawan. Jenis kelamin liku-liku. Laki-laki. Ya kadang-kadang hidup ya karena liku-liku. Ya kadang-kadang luka-luka dan banyak yang nggak laku-laku. Siapa? Oh kamu belum ada jodohnya. Ingat wama fil jannati azabun, di surga itu nggak ada jomblo, nggak ada jomblo. Makanya kamu jangan mati dalam keadaan jomblo, karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Manuk mungkin nguyuh tok. Ngomong kaya ora ono bedane karo keran. Tapi sehebat-hebatnya laki-laki bro, saya yakin nggak ada laki-laki yang bisa kencing lepas setir, nggak bisa. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ono nguyuh lepas setir ra iso. Mesti mobat mabit atau dadakno. Anak-anak bisa. Anak-anak bisa ya. Gambar gitu kan. Jangan salah, saya dulu pernah bikin angka 8. Iya benar. Gambar ini, iya itu zaman anak. Salah satu kemenangan laki-laki sama perempuan. Apa? Laki-laki itu kalau kencing, bisa lompat pagar. Perempuan nggak bisa bro, menang kita. Kita wusu bisa. Perempuan nggak bisa. Tapi memang perempuan kalau kencing bisa lepas setir. Bisa lepas setir. Kalau kita nggak bisa bro. Benar. Saya kemarin pengajian di Ponorogo. Iya. Saya kembali bertanya, saya masuk pasar. Orang Terus? pasar tuh aneh Mas Arli. Gimana? Kenapa kalau jualan celana dalam perempuan, celana dalam laki-laki itu terbungkus dalam kotak. Celana dalam perempuan dijual tercecer. Iya banyak. Bener nggak? Benar. Semuanya mau di mall, mau Di di mall pasar. juga banyak begitu. Celana dalam laki-laki itu dibungkus, Iya. dalam bungkus. Celana dalam perempuan diacer-ecer. Iya, pakai ini ya, pakai patung-patungan. Pakai patung-patung malah itu. Diketok ke ini itu. Itu jawabannya apa? Saya belum ketemu saya. Belum. Belum ketemu. Oh, kirain udah ada yang Kenapa jawab. itu loh? Kenapa laki-laki dalam kotak, perempuan diecer-ecer? Istri saya jawab, lah iya bah, laki-laki sempaknya harus dijual dalam kotak. Kenapa? Kalau enggak mabur terus katanya. Manue. Oh gitu jawabannya. Cerdas. Cerdas istriku itu. Sama hanya kemarin saya bilang. Kan Charlie tadi ingat Allah langsung bikin inspirasinya jadi lagu 1 jam saja. Iya. Ya. Saya juga bilang, Mas Didi Kempot tuh bikin lagu judulnya Stasiun Balapan. Iya. Itu inspirasinya gara-gara duduk di stasiun. Nah, Kesang bikin Kesang. lagu Bengawan Solo. Iya. Karena lewat Bengawan Solo. Iya, betul. Denny Caknan bikin lagu Kartonyono Medhot Janji. Itu Karena- gara-gara lihat Tugu Kartonyono. Tugu Kartonyono. Yang saya gagal paham Cak Dikin. Itu Kenapa? bikin lagu judulnya Tali Kotang. Apa tadi kota? Tali kotang, Oh, tali tali BH. kotang. Itu pertanyaan saya, inspirasinya apa gitu. Ya istrinya berarti kan. Ada tak Dikin, namanya Tali Kotang. Dulu kan udah almarhum, dulu sering nyanyi di sini. Saya kadang-kadang mikir, iki inspirasi nih. Ada tuh lagunya judulnya kan? Pian dok, lagu Tali Kotangnya pian judulnya? Ref aja, refnya. Tali Kotang sak isine kae lho. Ora ono isine ya Bun ya. Sing tak jaluk amok Terus. kudu kuwi goblok. Wong Tali Kotang sak isine kok. Kuwi kahanan goblok. Wah. Kamu dilihat Charlie malu-maluin aku kamu. Oke. Apal. Wes mandek-mandek rasido. Isin aku. Mosok sing tak jaluk aja mung pacaran. Kabeh kuwi amarga kahanan kuwi beda goblok. Dan ini sebelum kita islamkan, tadi Mas Ardi, sahabatnya Abah, ibunya sakit, Ibu Fahira didoakan mudah-mudahan sehat. Bu Fahira Al-Fatihah.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas Petrus Hendrawan pengen masuk Islam. Betul. Kenapa? Karena sebenarnya saya dari SMA udah kenal Islam. Karena SD dan SMP itu sekolah Katolik, Budi Mulia. Oh, Budi Mulia. Ya, Terus kemudian SMA-nya? SMA di Kornita Yayasan IPB, Institut Pertanian Bogor, itu sekolah umum. Dari situ saya mayoritas itu teman-teman Muslim. Terus kamu banyak belajar dari mereka. Betul. Yang membuat kamu tertarik kenapa, Le? Karena Islam itu damai, menyenangkan, dan mudah dipahami. Seperti itu. Jadi Kenapa perasaan dari sekian lama baru kemudian hari ini kamu untuk mau bersahadat? Proses pencarian apa yang masih kamu lakukan sehingga pada akhirnya sampai hari ini kamu menjadi tertarik masuk Islam? Jadi saya ingin mu'alaf itu lewat seseorang yang memang benar-benar bagus gitu. Dalam Kamu sudah artian- mencari beberapa orang yang pengen kamu syahadat? Iya, gitu. Jadi selama ini belum ketemu yang menurut hati saya srek. Ceramahnya tentang toleransi tinggi, tentang Pancasilanya, tentang wawasan kebangsaan. Itu yang membawa kamu ke sini? Betul. Itu Kamu pertama kali kenal Gus Miftah dari mana? Tahu Gus Miftah dari YouTube. sejak kapan? Sejak yang kasus apa LC itu ya, yang di Jangan kasus, itu bukan kasus. Maaf, Gus. Aku gak enak Maaf. sama istriku. Ketahuan matamu ngawur. Gus Miftah ngaji sama Elsi kok kasus, itu bukan kasus goblok. maaf Gus. Sejak ngaji di klub malam viral itu. Betul, betul. Itu saya terus sampai hari ini. Saya ngikuti ceramahnya terus. Terus kamu tadi yang menunjukkan ke sini siapa? Saya itu hari Senin. Rumah kamu Bogor? Betul, Oh, Bogor. dari Bogor loh bro. Yang kemarin dari Batam. Oh, ada Batam jauh ya. Batam, ada Batam juga. Pas kemarin, kita kan acaranya dua bro. Ada acara Ahad Pahing ini, ada acara solawatan setiap malam Rebu Wage. Rutinan, ya? Rutinan 2 bulan sekali. Bersama Habib Zaidan. Besok tanggal 30 Juli ini. Kalau itu anak-anak muda semua bro, semua anak muda. Yang tua-tua ini resep-resep. Itu juga saya mengislamkan 3 orang. Ternyata hampir bahasanya sama. Kenapa kamu mencari Gus Miftah pengen masuk Islam? Gus Miftah itu toleran, moderat, kebangsaan. Makanya insya Allah doakan saja mudah-mudahan kita istiqomah di bidang itu. Satu saat nanti bro, aku pengen kamu bikin lagu cinta tentang toleransi. Yang terkait dengan toleransi itu bagus loh. Bagus. Nanti kita viralkan. Boleh. Berdua ya bikinnya. Oke harus. Prosedur, produser kan? Oh produsernya nanti gampang, ada Haji Her di sini. Ada, siap. Lah jadi. Jadi. Kalau ya Pak Bupati Blora ya cukup besok kita kampanye di sana lah. Siap. Yang gak usah banyak-banyak 100 titik lah. Iya, belusukan yo. Belusukan. Jadi Mas Hendrawan tidak terpaksa? Tidak, Dengan sukarela? sukarela. Atas kesadaran sendiri? Kesadaran diri Tidak sendiri. dipaksa oleh siapapun? Siapapun. Sekarang kamu kerja di mana? Saya meneruskan usaha orang tua. Apa usahanya? Mengelola kosan dan kontrakan. Oke. Karena kebetulan daerah IPB. Oh daerah IPB. Betul. Oke. Kamu tahu IPB itu apa? Institut Pak D. Bude. Ternyata Mas Hendrawan ini kontraktor. Saya dulu sama Bunda juga kontraktor, kontrak sini, kontrak sana. Merasa kontrak malahan kata istri itu. Oke Mas Hendrawan ikuti kalimat saya ya. Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, melainkan Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad
bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Allahumma nawwir qulubahu binuril iman, Allahumma nawwir qulubahu binuril Islam, Allahumma nawwir qulubahu binuri Sayyidina Muhammad, Allahumma nawwir qulubahu binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Petrus Hendrawan, kamu sah menjadi seorang muslim. Baik. Terima kasih Gus. Terima kasih. Hari ini dari kamu lahir sampai usia kamu hari ini 40 tahun ya? Belum 40. 39. 38. 38. Betul. Dari kamu lahir, kamu menjadi balik, kemudian kamu mulai ada dosa. Di usia 38 tahun ini ketika kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, semua dosa dan kesalahanmu diampuni oleh Allah. Kamu kembali seperti petugas SPBU, kembali dari nol. Suci. Kamu Abah minta kamu doakan semuanya, doain Bunda, doain Mas Charlie, doain kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bertetangga bersama di dunia, bertetangga di surga. Ini pulpennya mana pulpen? Aku kimbuh tanda tangan nomor piro seradong aku. Sini Mas, nanti Charlie ikut dari Sakti ya, saksi masuk Islam. Pembimbing. Yang menyatakan sini Le, Petrus Hendrawan. Korannya sini. Nah, kamu tak kasih Quran. Nanti kalau ada pertanyaan tentang Islam, kamu tanya ke pondok. Ya. Charlie, saksi 1. Saksi 1. Jadi kalau kamu besok dihisab oleh Allah di hari akhir, oh, aku pernah saksinya masuk Islam. Ya, yang satu Haji itu Haji. Kalau Pak Bupati udah biasa tanda tangan soalnya. Sekakean deh, sedino ping 70 iso. Ini nanti fungsinya untuk ngurus identitas kamu, KTP dan lain sebagainya. Kamu udah menikah belum? Belum Gus. Cie. Rianti. Kenapa kamu nggak menikah? Nunggu Muslim dulu? Betul. Oke. Oh ngenyek, katanya kamu belum sunat, bener po? Sudah. Yeay, ngarang, suudon, orang tetak. Orang percaya, ayo kita buktikan. Ayo. Sok tahu. Sepil. Nama kamu tetap Petrus Hendrawan atau pengen ganti? Ganti. Yaudah nanti tak pikirkan dulu, tak kasih nama nanti ya. Mau P Hendrawan. Engko ora Petrus, Petok Hendrawan tak ajar. Ngawur. Enggak, saya itu mau ngasih nama orang Muhammad itu bebannya terlalu berat. Jangan. Gini, yang tahu nama asli Haji Her tak kasih 1 juta. Teng, 1, 2, 3. Hendrawan mbahmu, Haji Her Hendrawan. Ayo. Yang tahu nama asli Haji Her tak kasih 1 juta. Oh, Khairul Umam, bener kayak 1 juta ini cah SGM kayak. Ya, Khairul Umam bener. Ya, rezeki ini bocah SGM. Ini SGM itu sedulur Gus Miftah. Halah kemayune. Jangan tak sandat meteng wendok. Ya. Saya tarampungi Didi, nanti Mas Cari nyanyi 1 lagu lagi terus kemudian kita berdoa. Engko golek lagu yang paling sedih. Yang paling sedih. Ki anak-anak ini mana? Ya Le, Mas Hendrawan nih, nanti kamu ke rumah Le. Jadi begini, wes, cengengesan wae tak.
Kowe ya aja guyu-guyu, rumangsane aku ngetoke 1 juta, engko ya aku njaluk ganti karo Haji Her. Tenang, besok kita bikin lagu yang nyponsori Haji Her. Tenang aja. Masa teman yang artis cuma Lu Cinta Luna. Aku main, ya. Main ke sana kemarin. Pernah main, Kediri ya. Oh, di kafenya dia. Di kafe. Masya Allah. Ternyata Haji ini ashabul kafe. Subhanallah. Tak lanjutin Didi. Saat dulungi Mas Cari nyanyi 1 lagu lagi, nanti kita berdoa bersama-sama. Mas Hendrawan di situ aja nggak apa-apa Le. Sambil siapa tahu ada mbak-mbak yang tertarik dengan kamu, langsung kita nikahkan. Juragan kos-kosan. Kos-kosan kamu berapa pintu, Mas Hendrawan? Pakai mic, berapa pintu? Kurang lebih 50. 50. Wow. Kontrakannya berapa? 4. Oh, kontrakan rumahnya 4, kos-kosannya 50. Ya, kamu begitu nikah ya minimal mas kawinnya 1 kontrakan lah. Di kontrak setahun baru dipegat maksudnya. Rasido daftar Cak SGN. Dari tadi mau daftar itu Gus. Mau daftar dia. Cinta dan takut yang tadi kita bahas di atas harusnya seimbang di dalam setiap ibadah seorang hamba. Imbang bro. Harus ada rasa khauf, takut, ada rasa mahabbah, rasa cinta. Kadang-kadang khauf, kadang-kadang mahabbah. Kadang-kadang senang, kadang-kadang takut. Seseorang yang memiliki rasa takut yang berlebihan akan menyebabkan dirinya berputus asa. Sedangkan jika rasa takutnya rendah, maka dengan mudahnya dia akan bermaksiat kepada Tuhannya. Jadi ojo kebangetan, ya ojo gampang ki. Adapun rasa cinta, maka itulah faktor yang akan menjaga diri seorang hamba untuk berjalan menuju tujuan yang ia cintai. Langkahnya untuk terus maju, meniti jalan itu tergantung pada kuat atau lemahnya rasa cinta. Sedangkan rasa takut akan membantunya mencegah keluar dari jalan menuju Tuhan yang dicintainya. Jadi kesimpulannya antara cinta dan takut itu harus imbang sesuai dengan konteksnya. Maka banyak ayat yang berbicara tentang cinta, juga banyak ayat yang berbicara tentang takut. Kita akan berdoa setelah 1 lagu dari Charlie. Ya. Siap. Aduh, lagu apa ya? Aduh, nah biar kayak konser di luar negeri Gus. Ya dah, sekarang berarti flash HP-nya dihidupkan Ya, semuanya. dihidupkan Ayo, semua. ayo. Jadi Ayo. lagu Sing ora duwe HP cangkeme merenges. Nah, ya, kan kita padang yang nggak kan. punya handphone tolong beli dulu di counter terdekat. Minta ke Gus. Tweet. Ayo semuanya diangkat. Shallu ala Nabi iya. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo wong tua-tua orang gua HP iki Jan. Ayo. Ya. Semuanya diangkat karena banyaknya tua-tua nggak punya HP. Saya kurang. Insya Allah yang nyalain flashnya doanya terkabul. Amin. Ya, lagu ini Itu kayaknya HP-nya cross, flashnya Ya. redup. sebelum berdoa, semoga lagu ini akan mengiringi doa terbaik juga buat kita semua. Bintang kehidupan, semoga akan menjadi bintang kehidupan. Semuanya kita dihidupkan, semua semuanya di sini. dihidupkan. Aku lebih keras lagi. Tanpa cintamu lagi, hanya satu. Amin. Bintang akan bersinar. Bersinar menerpa hidupku. Lebih keras lagi, bahagia. Bahagia akan datang. Terima Oke. kasih. Ingat pesannya, bahagiakan datang. Kalau ada puasanya pasti ada waktu berbukanya. Kalau ada puasanya pasti ada lebarannya. Seseorang tidak akan pernah melihat indahnya fajar sebelum dia melewati gelapnya malam. Asik. Ya, sing cukur rukuk 1.000 nya cukur rukuk kuwi. Malah jak nyanyi malah cukur rukuk kuwi. Ya
Allah. Ya semoga. Ya, moga-moga so rezekimu Gen kaya Z Mas Charlie. Amin. Biasa lah Mas Charlie duwe band, setiap band kuwi duwe band jenenge Astagfirullah Band. Akhirnya Bapak Ibu, saya minta doa besok pagi saya berangkat haji. Jenengan semuanya sedulur-sedulur kula dongake kabeh. Mudah-mudahan malam hari ini atas kebahagiaan dan rasa cinta dan takut kita kepada Allah membawa kebahagiaan untuk kita. Ingat kata Mas Cari tadi apa? Bahagiakan datang. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi. Cukuplah Allah sebagai penolong. Cukupkan Allah sebagai penolong. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada suatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya Allah, saksikanlah kami hamba-hambamu malam hari ini yang rindu dengan kasih sayang, yang rindu dengan cintamu, yang senantiasa rindu dengan ridhomu. Untuk itu ya Allah, curahkanlah kepada kami semua hamba-hambamu yang hadir semua kasih sayangmu ya Allah, semua rasa cintamu ya Allah, dan semua ridhomu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu besar karuniamu, begitu besar kasih sayangmu, begitu besar rahman dan rahimmu ya Allah. Tapi semua kebaikanmu yang kau berikan kepada kami hamba-hambamu, senantiasa kami balas kebaikanmu dengan kemaksiatan dan dosa ya Allah, dengan kesalahan dan kekhilafan ya Allah. Tapi kami hamba-hambamu ya Allah meyakini sebesar apapun dosa-dosa yang kami lakukan, ternyata pintu maaf dan maghfirahmu lebih besar dibandingkan dosa-dosa kami ya Allah. Untuk itu di malam yang baik ini kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ya Allah ya Rabb, ya Allah yang maha pengabul semua hajat dan doa-doa hambanya. Kami meyakini ya Allah bahwa Engkau sangat dekat.
Kami meyakini ya Allah tidak ada satu doa pun yang kau tolak. Kami mohon kepadamu ya Allah, siapapun yang hadir malam hari ini dalam keadaan sakit, kau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang bersedih kau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang berhajat kau kabulkan ya Allah. Siapapun yang meminta engkau beri ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ha illallah bisiril Fatihah. Terima kasih, kita jumpa lagi insya Allah di Ahad yang akan datang. Mas Charlie, terima kasih Pak Bupati, terima kasih. Adik iparnya Mas Charlie sakit, kita doakan